Halo Sobat Air 55, bertemu lagi dengan saya Nona. Bagaimana hari kalian? Semoga sehat walafiat selalu ya. Dan saya berdoa semoga semua dari kita dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Selalu semangat menjalani harimu Sobat. Baik itu kalian yang bekerja, IRT, dan especially para kaum rebahan. Ahai, pokoknya tetap semangat rebahannya ya. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah film aksi komedi India yang disutradarai oleh Sajid Nadiadwala. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini diperankan oleh Salman Khan, Jacqueline, Nawazuddin Siddiqui, dan Radhif Hoda. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke filmnya. Film yang berjudul Kick. Kick? Menceritakan tentang seorang pemuda bernama Devilal Singh dengan anomali standar hidup, mencoba untuk menemukan kesenangan dalam apapun yang dia lakukan. Dia akhirnya menjadi perampok dan memiliki nama baru, Devil. Cerita diawali dengan aksi Devi membawa sahabatnya yang merupakan anak seorang MLA untuk kawin lari. Dan di sini pula dia berkenalan dengan seorang dokter psikolog bernama Saina. Tapi anehnya dia juga mengabari ibu sahabatnya tentang hal itu. Di akhir ritual, ibu dari sahabatnya sampai di kuil dan menghentikan pernikahan tersebut. Devi kemudian melemparkan kalung Manggalsutra dan segera dipakaikan ke leher pengantin wanita yang menandakan kalau pernikahan telah usai dan resmi. Ibu sahabatnya sangat marah dan mengatakan bahwa Devi bermuka dua. Dengan santainya Devi berkata dia melakukan itu untuk mendapatkan sensasi di pernikahan ini. Dr. Saina merupakan seorang psikolog yang tinggal di kota Warsaw, Polandia. Ayahnya bernama Brejis Mehra menginginkannya untuk menikah dengan Himansu Tyagi. Di perjalanan kereta, Saina bertemu dengan Himansu yang merupakan petugas kepolisian dari India sekaligus calon suami yang telah dipilihkan ayahnya. Mereka bertemu untuk membicarakan tentang pernikahan mereka. Bayangan masa lalu menjadi topik pembicaraan pada pertemuan pertama. Flashback setelah kejadian, di mana Devi membantu sahabatnya untuk kawin lari. Sejak saat itu, Devi berusaha untuk menaklukkan hati Saina. Di sebuah kafe terlihat Devi sedang mengikuti Saina. Kemudian seorang anak perempuan bernama Jumki memajak Devi untuk memberikannya uang. Tak ingin diganggu, Devi segera memberikan Jumki uang yang ada di tangannya. Kemudian Devi menghampiri Saina di dalam kafe, tetapi Saina merasa terganggu dan pergi meninggalkan Devi. Tak lama terlihat Devi memukuli sekelompok pria yang melakukan pelecehan terhadap seorang wanita di kafe itu. Sehingga Devi dijebloskan di dalam penjara. Ternyata kejadian itu direkam oleh seseorang dan diupload ke YouTube. Adik Saina menonton video itu dan tak sengaja Saina pun ikut menontonnya. Ketika melihat video itu, hati Saina mulai tersentuh dan dia merasa jatuh cinta kepada Devi. Karena merasa kasihan, Saina pun pergi menemui Devi ke kantor polisi. Ternyata orang yang dikasihani tidak terlihat kasihan. Devi malah asik bermain panco di dalam sel. Kemudian ayah Devi datang untuk membebaskannya, tetapi Saina terkejut melihat kelakuan ayah Devi yang sama gilanya dengan Devi, yaitu Ratan Lal Singh. Setelah membuat kekacauan di kantor polisi, Ratan membawa Devi keluar dari penjara. Kemudian mereka menuju klub malam bersama Saina, di mana Ratan dan Devi minum banyak yang berujung teler. Setelah itu, Saina membawa Devi dan ayahnya yang mabuk berat pulang ke rumah Devi. Saina bertemu dengan ibu Devi, yaitu Rati Lal Singh, yang ternyata sama gilanya dengan Devi dan ayahnya. Saina melihat foto dan berbagai piagam yang telah didapatkan oleh Devi dan dia pun merasa semakin jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Saina dan Devi berpacaran. Saina mengajak Devi menemui ayahnya, namun ayah Saina tidak menyukai Devi dengan menyindirnya karena Devi tidak memiliki pekerjaan, sehingga membuat Devi marah. Devi pun berjanji kepada Saina kalau besok dia akan mendapatkan pekerjaan. Benar saja, keesokan harinya Devi telah mendapatkan pekerjaan karena Devi memiliki jasa dengan nilai yang sangat baik. Tetapi setelah 2 hari bekerja, lagi-lagi Devi berhenti dari pekerjaannya karena menurutnya dia tidak menemukan sensasi pada pekerjaan tersebut.
Tindakan yang dilakukan Devi membuat Shaina marah karena menurut Shaina bekerja itu penting. Tapi di kehidupan Devi, hal penting adalah sensasi yang menantang adrenalinnya. Karena marah, Shaina dan Devi pun berpisah. Devi memutuskan Shaina untuk mencari kegiatan menantang yang baru dan tak pernah kembali lagi sejak saat itu. Sementara Himanshu menceritakan tentang pengalamannya dalam menangani kejahatan sebagai polisi. Ia menyebutkan bahwa ia pernah punya tandingan seorang perampok yang sangat cerdas. Perampok itu telah membuat noda hitam dalam karir kepolisiannya karena sampai saat ini Himanshu masih belum bisa menangkapnya. Satu hal yang tak mereka sadari adalah kedua kisah yang mereka ceritakan punya satu kesamaan, yaitu Devil. Devil melakukan perampokan berskala besar yang selalu dia lakukan di hari-hari besar. Di hari raya, Devi melancarkan aksinya. Himanshu pun sempat melepaskan tembakan yang mengenai lengan Devi. Tetapi lagi-lagi Devi berhasil kabur. Bukannya tobat, Devi malah kembali menelpon Himanshu memberitahukan kalau dia akan melakukan perampokan kepada seorang yang bernama Manuk Pandey. Dia akan merampok 50 crore atau senilai 90 miliar rupiah dan menantang Himanshu untuk menghentikannya jika bisa. Yah, inilah gaya Devil yang sangat menyukai tantangan untuk bisa merasakan sensasi pada hal itu. Kepolisian bergerak cepat untuk menginterogasi Manuk Pandey, di mana ternyata Manuk Pandey hanyalah seorang pelayan yang tidak mungkin memiliki uang sebanyak 50 crore. Rupanya Manuk mengelabui polisi karena dia tidak ingin polisi tahu kalau dia memiliki uang sebanyak itu. Manuk pun pergi memeriksa uang 50 crore yang telah dia simpan. Tapi ternyata Devi sudah berada di situ. Dia memukul Manuk hingga tak sadarkan diri. Setelah mengambil uang itu, polisi pun datang. Tetapi mereka hanya menemukan Manuk yang pingsan. Setelah Manuk sadar, Himanshu menampar Manuk karena telah berbohong kepada polisi. Manuk mengaku kalau itu bukanlah uangnya. Uang itu adalah milik bosnya yang merupakan seorang menteri. Setiap perampokan yang dilakukan Devil akan selalu ada teka-teki yang dia berikan kepada Himanshu. Sewaktu Himanshu gagal menangkap Devil untuk kesekian kalinya, Devil menelpon Himanshu untuk mengejeknya dengan berkata, "Loser." Loser. Loser. Yang artinya pecundang. Di mana dari perkataan itu Himanshu mendapatkan clue kalau sekarang Devil berada di Warsaw, London. Himanshu membutuhkan 2 hari untuk bisa memecahkan clue itu. Scene kembali ketika Shaina dan Himanshu sedang berjalan. Mereka dihampiri oleh Devi yang menanyakan alamat dari Dr. Ansari, spesialis bedah saraf. Pertemuan itu membuat Shaina terkejut. Shaina lalu menunjukkan lokasi tersebut, namun dia juga merasa sedih sebab Devi seakan tidak mengenalnya. Keesokan harinya, Shaina menemui Dr. Ansari dan dia menanyakan tentang pasien yang bernama Devi. Dokter mengatakan kalau Devi adalah pasien lupa ingatan yang dirujuk oleh Dr. Jayan Verma. Dia mengalami kerusakan saraf otak setelah jatuh dari ketinggian lantai 7. Shaina meminta Dr. Ansari agar Devi tinggal bersamanya, supaya dia bisa membantu untuk mengembalikan ingatan Devi. Dr. Ansari pun mengizinkannya karena Dr. Ansari sangat mengenal Shaina. Kemudian Shaina menemui Devi. Begitu sedih hatinya melihat Devi berbaring tak berdaya. Tanpa terasa air mata Shaina jatuh tak terbendung. Melihat pria yang dia cintai sudah tak mengingatnya lagi. Ternyata Devi tidak hilang ingatan. Hal itu telah dirancang oleh Devi dan Dr. Jayan Verma yang mengeluarkan keterangan palsu. Semua hal itu dilakukan agar Devi bisa memasuki rumah Shaina, di mana dia telah merancang perampokan besar yang akan dia lakukan di Warsaw. Ayah Shaina, Bridges Mehra, kaget melihat Devi berada di rumahnya. Shaina menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Bridges tertawa geli mengetahui kalau Devi hilang ingatan. Shaina juga mengenalkan Devi sebagai pasiennya kepada Himanshu. Devi alias Devil telah bergerak selangkah lebih maju dibandingkan Himanshu. Setelah bertemu dengan Devi, Himanshu menuju kantor Interpol di Warsaw untuk melakukan presentasi mengenai sosok Shiv Gajra yang merupakan target utama Devil, di mana Shiv Gajra adalah seorang pengusaha yang gemar beramal dan kali ini dia akan melakukan perjalanan amal di Warsaw, Polandia. Semua korban Devil adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan Shiv Gajra.
Sama seperti Mansu, Devil pun sedang merancang misi untuk perampokan yang akan dia lakukan. Devil menyurvei hotel yang akan ditempati Sif dan semua tempat yang akan digunakan untuk perampokan. Dengan sangat matang, Devil menyusun semua rencananya. Devil menertawakan pernyataan Himansu di koran yang menyatakan kalau mereka akan menangkap Devil baik hidup ataupun mati. Devil menghubungi Himansu melalui telepon umum dan terus bicara, di mana ternyata Himansu telah menjebak Devil dengan melacak keberadaannya. Setelah mereka mendapati Devil, baru Himansu berkata kepada Devil bahwa dia telah dikepung. Devil pun kaget karena telah terjebak atas kecerobohannya. Tetapi tidak habis akal, Devil membuat dirinya menjadi sandera dan melompat dari jembatan. Himansu kesal karena lagi-lagi Devil berhasil lolos. Tetapi gelang yang digunakan Devil tertinggal di lokasi itu dan ditemukan oleh Himansu. Di malam hari, Himansu bertemu dengan Seina, di mana Seina mengatakan kalau dia setuju untuk menikah dengan Himansu. Dan dia berjanji akan sepenuh hati menjadi istri Himansu. Tiba-tiba Devi datang dan ikut bahagia dengan keputusan mereka. Besoknya, hari yang ditunggu oleh Himansu dan Devil pun tiba. Acara yang dihadiri Sif Gajra itu dijaga dengan keamanan yang begitu ketat. Devil pun telah menyiapkan senjata yang tidak akan terdeteksi oleh keamanan. Ternyata inilah salah satu rencana Devil masuk ke rumah Saina dan berteman dengan Saina dan Himansu agar dia dapat akses masuk ke dalam acara itu tanpa ada yang mencurigai. Sif dan pamannya Mendagri mengadakan rapat rahasia dengan para pengusaha medis. Sif mendapatkan banyak uang dari kerjasama itu. Sementara Himansu masih terus waspada. Anak buahnya yang disuruh menyelidiki tentang gelang Devil telah mendapatkan informasi. Gelang itu dibeli oleh wanita bernama Saina, yang merupakan seorang putri duta besar India yang bernama Brejas Mehra. Mendengar fakta itu, Himansu heran. Padahal Saina hanya memberikan gelang itu kepada Devi. Himansu berpikir kalau Devi dan Devil adalah orang yang sama. Pikirannya berkecambuk sampai di mana setelah dia melihat nama Devi Lal Singh yang masuk ke dalam daftar orang India yang melakukan perjalanan ke Warsaw. Jika Devi datang ke Warsaw, sudah pasti dia akan menemui Saina. Dan dia menyadari kalau Singh yang dikenalkan oleh Saina ternyata adalah Devil. Dia bergerak cepat mencari Devil, di mana Devil sudah bergerak melalui aksi perampokannya. Dengan hanya menggunakan satu peluru, dia berhasil merampok semua uang itu. Ketika hendak kabur, dia bertemu dengan Saina dan tak lama Himansu datang untuk menangkap Devil. Hal yang membuat Saina patah hati, Devil menjadikannya sandera untuk meloloskan diri nih. Kali ini Himansu tidak ingin kehilangan Devil lagi. Dia dan Interpol sekuat tenaga mengejar Devil. Kemudian semua kepolisian yang ada di Warsaw dikerahkan untuk menangkap Devil. Sampai akhirnya Himansu berhasil menembak bus yang dikendarai oleh Devil. Dan bus itu oleng jatuh ke dalam sungai. Tetapi polisi tidak dapat menemukan Devil di dalamnya. Saina terbang ke India untuk mencari tahu kenapa Devi bisa berubah menjadi Devil. Ayah Devi, Rata Lal Singh, kemudian menceritakan semuanya. Scene berpindah ke masa lalu. Devi terkejut ketika dia bertemu dengan orang tua Jumki yang melakukan bunuh diri tepat di depan Devi. Devi membaca surat wasiat yang ditinggalkan oleh ayah Jumki, di mana ternyata mereka tidak mampu membiayai pengobatan Jumki yang terkena tumor ganas. Tumor itu harus segera dioperasi. Orang tua Jumki telah berusaha keras mengumpulkan uang dan mereka telah menjual semua barang yang ada. Ayah dan ibu Jumki merasa tidak sanggup jika melihat anak kesayangan mereka meninggal. Maka dari itu mereka memilih untuk bunuh diri. Tolong selamatkan Jumki. Saat ini dia berada di panti asuhan, tulis ayah Jumki dalam surat wasiatnya. Kemudian Devil pergi ke panti asuhan. Dia melihat Jumki cantik yang selalu ceria berubah botak dengan perasaan yang begitu pilu.
Dia bertanya kepada Devi kenapa orang tuanya belum juga kembali menjemputnya. Padahal kata dokter orang tuanya telah mengumpulkan uang untuk biaya operasinya. Devi tak kuasa melihat penderitaan yang dialami Jungki. Kemudian dia memeluk Jungki dengan air mata yang tak dapat dia bendung. Devi pulang ke rumahnya dan dia menceritakan semua hal itu kepada ayahnya. Devi pun mencairkan semua uang mereka dan menjual motor kesayangannya untuk biaya operasi Jungki. Sayangnya biaya operasi Jungki masih kurang 11 lak. Dokter menyarankan Devi untuk menemui direktur rumah sakit Shiv Garja untuk membantunya membayar 11 lak agar dokter bisa melakukan operasi kepada Jungki. Devi pun pergi menemui Shiv dan meminta bantuan agar uang 11 lak itu bisa diutang dulu karena nyawa Jungki sangat penting untuk diselamatkan. Shiv Gajra yang terkenal suka menolong itu pun ternyata tidak mau membantunya. Selama ini dia menolong orang hanya merupakan kedok belaka untuk menutupi semua kejahatan yang dia lakukan. Dia mengejek Devi dengan memberikan uang 100 rupiah. Karena sudah tidak ada jalan lain, Devi pun terpaksa menemui MLA yang merupakan ibu Vidi sahabatnya. Dia pun menyampaikan keinginannya meminjam uang 11 lak untuk menolong Jungki. Tetapi karena kejadian masa lalu, Ibu Vidi masih marah kepada Devi dan tidak ingin membantunya. Tanpa disangka, Devi pun berlutut dan menangis di hadapan Ibu Vidi. Karena merasa kasihan, Ibu Vidi pun memberikan uang itu kepada Devi. Dengan uang itu, dokter pun bersedia untuk mengoperasi Jungki. Setelah beberapa jam berlalu, dokter menyatakan bahwa operasi itu telah berhasil. Tetapi Devi merasa sangat sedih karena Jungki tak kunjung membuka mata. Devi tak ingin usaha orang tua Jungki menjadi sia-sia. Setelah beberapa saat, Jungki pun membuka mata dan memberikan senyuman manisnya kepada Devi. Melihat senyuman Jungki, hati Devi pun mendapat sensasi yang begitu luar biasa. Sehingga Devi merasa bahwa senyuman anak-anak yang seperti Jungki adalah sensasi yang dia cari selama ini. Dr. Jan Verma sangat bangga dengan apa yang telah dilakukan Devi, tetapi anak-anak seperti Jungki sangatlah banyak. Mereka juga terkendala biaya untuk bisa sembuh. Devi meminta semua daftar anak yang perlu mendapatkan operasi. Mereka semua harus diselamatkan apapun yang terjadi. Sahabat Devi mengingatkan untuk tidak main-main. Menyelamatkan satu anak saja sangatlah sulit. Dengan penuh keyakinan, Devi menjawab kalau dia sedang tidak main-main. Dia melakukan itu bukan untuk anak-anak, melainkan untuk dirinya sendiri. Sejak kecil dia sudah melakukan sensasi, tetapi rasanya beda dengan saat ini, yang dimana dia sangat senang dengan sensasi ketika melihat senyuman manis dari anak-anak itu. Dan dia butuh perasaan itu lebih banyak lagi. Dan Devi akan memulainya dengan uang 100 rupiah yang telah diberikan oleh Shiv. Dari sini ternyata diketahui mengapa Devi mengincar Shiv dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dirampok. Saya bangga kepada anak saya, bangga sekali, ucap ayah Devi mengakhiri ceritanya. Cerita itu membuat hati Saina sangat tersentuh. Saina terharu mengetahui kebenaran tentang mantan kekasihnya itu. Tetapi dia khawatir dengan nasib Devi setelah kejadian yang terjadi di Polandia. Orang yang dikhawatirkan sama sekali tidak terlihat pantas untuk dikhawatirkan. Tidak ada apapun yang terjadi pada Devi saat kejadian itu. Kecelakaan itu adalah hal yang terlalu biasa untuk Devi. Di klub malam itu juga terlihat Himansu yang sedang memperhatikan Devi. Dia mengingatkan Devi untuk berhenti merampok karena dia tidak akan segan-segan untuk menembak Devi jika dia mengulanginya. Devi tak terlihat gentar. Ini masalah tentang anak-anak yang dia perjuangkan. Saya akan merampok uang partai pada tanggal 14. Tangkap saya kalau bisa, ucapnya menantang Himansu. Pada tanggal 14 terlihat Mandagri sangat ketakutan. Jika uang yang telah susah payah mereka kumpulkan akan dirampok oleh Devil. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Shiv. Dia sudah siap akan membunuh Devil jika Devil berani mendekati uang mereka. Langkah pertama Devi yaitu menaruh hologram dirinya yang mondar-mandir untuk mengelabui Himansu. Sementara Himansu fokus menjaga Devi, di sisi lain Devi sudah berada di ruang penyimpanan uang Mendagri. Dia berhasil menghabisi semua penjaga yang telah disiapkan. Dan dia juga membunuh Shiv dengan melemparnya ke aliran listrik. Menyadari ada yang salah, Himansu pun masuk ke dalam dan menemukan bahwa dia telah ditipu oleh Devil.
Tapi sayangnya Devil telah berhasil merampok uang itu. Ayah Devi mengamankan semua uang untuk membawanya pergi. Sementara Devi bertugas untuk mengelabui petugas polisi yang akan menangkapnya. Di mana ternyata tanggal 14 itu adalah hari pendidikan. Banyak anak-anak di jalan untuk merayakan hari besar itu. Himanshu melihat Devi yang disambut bak dewa oleh anak-anak dan ibu guru. Mereka mengatakan bahwa Devil adalah penyelamat mereka. Himanshu pun menyadari kalau Devil melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkan anak-anak. Dia pun tidak jadi menangkap Devi dan membiarkannya pergi. Mendagri terlihat stres. Dia kecewa kepada Himanshu yang tidak bisa menangkap Devil. Akhirnya posisi Himanshu pun dicopot dan digantikan oleh orang lain. Yang ternyata orang itu adalah Devilal Singh. Himanshu menertawakan kebodohan Mendagri. Di dalam hatinya berkata, sangat mustahil jika Devi menangkap dirinya sendiri. Film pun selesai. Gimana nih menurut kalian cerita yang diperankan oleh Salman Khan? Jika ingin lanjut Kick 2, silahkan tinggalkan pesan kalian di komentar ya.